Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik ya, kita mulai saja perkuliahan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita jumpa lagi ini ya, ketemu lagi kita di pertemuan yang ke-14 ini ya. Pertemuan yang ke-14 mata kuliah bahan rujukan umum dan khusus. Dan di pertemuan yang ke-14 ini kita akan memperbincangkan ya terkait dengan penerbitan dan percetakan. Ya, penerbitan dan percetakan ya. Mbak pikir ini juga hal yang penting kita ketahui ya, perlu kita diskusikan karena memang penerbitan dan percetakan ini kan sumber dari bahan-bahan rujukan ya. Jadi bahan-bahan rujukan kan diciptakan ya atau dihasilkan dari penerbit. Nah, kita juga akan coba menelusur, coba melihat, memahami dari konsep, dari jenis-jenisnya, dari manfaatnya ya. Kemudian bagaimana kalau memang ada perizinan-perizinan, kita juga coba mempelajarinya ya dengan secara secara umum saja ya. Hingga mungkin satu saat ada saja yang kemungkinan yang ada yang pengen terjun di dunia penerbitan atau percetakan ini juga bisa dilaksanakan ya, karena ini kan penerbitan dan percetakan ini di akademisi ya sangat penting ya, dan orang-orang akademisi memang diwajibkan ya untuk menulis ya, menghasilkan sebuah karya ya. Kalau satu saat ada yang jadi dosen, ini tetap ya penelitian, tridharma itu ya, penelitian, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Penelitian itu ya kita tidak akan lepas dari penerbitan ini ya, karena kita akan mencetak hasil karya kita, kemudian kita juga bisa menuangkan ide-ide pengetahuan kita, kemudian disebarluaskan ya, salah satunya melalui percetakan ini. Ya, baik ya, kita lihat di konsep yang sudah Bapak buat di e-learning ya. Mungkin nanti kita bisa kita setelah Bapak sampaikan secara umum saja terkait dengan penerbitan dan percetakan ini, kemudian kita akan diskusikan bersama ya. Ini Bapak tampilkan saja PowerPoint-nya ya, bukan PowerPoint lah ini, materinya di PDF ya. Nah, di sini yang pertama bahwa penerbitan dan percetakan adalah salah satu dari ke-14 lingkup industri ya. Industri ekonomi kreatif ya. Industri ekonomi kreatif ya. Yang berkaitan dengan penulisan ya. Penulisan atau konten, jurnal, majalah, tabloid, dan bahkan yang digital ya, yang digitalnya. Jadi ini tadi disampaikan bahwa penerbitan ini adalah salah satu dari 14 industri kreatif ya, ekonomi kreatif. Ya, kemungkinan saja ada yang ingin terjun di dunia penerbitan ya, silakan saja, karena ini juga salah satu sumber dari bisa menghasilkan ya, bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari situ ya. Karena kemarin banyak teman-teman Bapak juga yang di kampusnya waktu masih kuliah dia aktif di bidang penerbitan ya,
masuk di organisasi kampus yang terkait dengan tulis menulis. Nah, begitu sudah selesai, punya kemampuan finansial, terus membuka penerbitan ya. Kayak kemarin kawan Bapak itu karena sudah terbiasa ini ya, dari waktu di kampus buat berita gitu, kemudian jurnal, aplikasinya dipelajari mulai dari desain ya, Photoshop, PageMaker, kemudian Photosync, Photoshop semuanya ya di ini. Terus yang digitalnya, yang audionya juga ya, yang videonya misalnya ada ULED kalau zaman dulu kan. Nah, itu dia sudah bisa, kemudian ya dia membuat, kalau dulu namanya Rafa Fresh ya. Rafa Fresh. Nah, sekarang sudah beralih ke Nur Fikri Offset. Nah, itu Nur Fikri Offset yang di arah ke Sekip itu ya, Jalan Madang itu dulunya kan di depan kampus kita UIN Raden Patah Palembang, kemudian berkembang ya, karena itu tadi ya bisnis yang menjanjikan juga ya, karena itu bisa menghasilkan ekonomi kreatif ya. Karena kalau kita mau bikin nyetak buku, nah itu nanti di penerbitan ada ininya ya, ada istilahnya klasternya. Ini kalau nerbit buat yang percetakan biasa harganya sekian, yang ISBN harganya sekian, yang mungkin dalam jumlah besar nanti harganya beda-beda ya. Dan ya itu tadi ya, bisa berkembang terus penerbitannya. Oke, itu ini saja ya. Itu hanya sebagai ini kita sebagai pandangan kita kalau memang ada yang berminat ke sana ya, karena memang ya menjanjikan tadi ya. Kita tidak akan lepas dari, kita mungkin sekarang saja yang masih belum berpikir ya, kebutuhan kalau kita sudah berkeluarga nanti apapun kita akan upayakan untuk mendapatkan penghasilan mencukupi kebutuhan keluarga. Salah satunya ya kalau kita punya kemampuan di bidang penerbitan ya buat saja istilahnya penerbitan ya. Kita minta perizinannya, kemudian komunikasi dengan Perpusnas ya untuk ISBN-nya, kemudian kita cetak ini naskah dan lain-lain ya. Bahkan kalau yang Rafa Press itu dulu awalnya mesinnya cuma fotokopi biasa gitu ya, tapi kemudian ada yang beli mesin cetak banner yang panjangnya sampai hampir satu ruangan gitu ya. Dan itu teknik-tekniknya ada juga yang mungkin ada melalui pendidikan, tapi rata-rata mereka dari pengalaman gitu ya, ikut di dalam penerbitan, ikut di kerja dulu mungkin ya di bagian-bagian penerbitan, begitu sudah tahu pengetahuannya, keilmuannya ya buka sendiri kan. Itu ya. Jadi ini salah satu lahan wirausaha. Kalau kita tujuannya kuliah ini untuk jadi pegawai negeri ya itu tujuan utama ya. Tapi ketika kita tidak bisa, kita juga bisa buka usaha sendiri ya. Salah satunya ini dengan percetakan, usaha ya, berwirausaha ya, atau wira swasta. Wirausaha itu, kalau wira itu bahasa Sanskertanya orang ya, swasta, swa itu sendiri, sta itu kemampuan. Jadi kalau orang berwira swasta, orang yang punya kemampuan dengan diri sendiri ya. Swa itu sendiri, lama tidak bersua, berarti sendiri-sendiri kan, kemudian berjumpa. Itu ya, jadi punya kemampuan untuk kemampuannya yang ada kepada diri sendiri. Kita punya modal, kita buat usaha, wira swasta gitu ya. Tapi kalau wira usaha
itu tadi ya, kita tanpa ada modal, modal kita hanya modal apa ya, kemampuan ya, modal semangat bisa ya, modal semangat, modal kemampuan, modal uh, apa kemampuan yang ada di dalam diri kita. Artinya tanpa ada modal kadang ya gitu ya. Kalau kita ini ada peluang, jadi dia mencari peluangnya. Kalau di kita ngelihat ada orang panen raya dari daerah, kemudian ada di tempat pasar atau di supermarket ada ada peluang untuk memasarkannya. Nah itu kita sudah bisa jadikan usaha itu ya. Kita komunikasi aja, Pak, saya siapkan ini pada ini barang-barang dari hasil panen raya misalnya. Kita hanya modal kita mungkin bisa saja hanya berkomunikasi saja ya, nih Pak mau dijual nggak barangnya, ya jual, nanti pemasok dengan ini penjualnya ya. Itu kita sebagai penghubung saja, perantara ya, perantara itu. Sama seperti kita buat penerbitan ini ya, kemarin juga kalau yang awal-awal dari Rapapres itu dia menjalin komunikasi dengan kalau dulu yang di DPR ya, Henry itu. Jadi dia nanamkan ini modal nih, belikan printer, belikan mesin cetak gitu gitu ya. Jadi kita bisa berkembang meminjam modal gitu kan. Jadi kita peluang-peluang itu kita bisa manfaatkan. Nah, jadi sebenarnya di kampus ini juga ladang untuk mencari ini ya, menggali apa sih sebenarnya minat kita ya untuk ke setelah selesai nanti ya. Kalau Bapak dulu di organisasi kampus itu karena Bapak hobi musik ya, Bapak ikut di unit kegiatan mahasiswa atau UKM-nya yang musik ya. Dulu Bapak belajar organ, belajar gitar, belajar ini ya organ sama gitar lah dulu Bapak, yang dua yang hobi itu. Akhirnya masih mahasiswa dulu Bapak sempat bukan malang melintang sih, karena hobi musik ya. Dulu kalau walaupun masih mahasiswa Bapak, kalau hari Sabtu, hari Minggu itu sudah perbaikan gizi ya, biasanya di kontrakan makan biasa, kita di kondangan ya, kita main musik, kita main organ tunggal dulu Bapak sempat ya. Begitu sudah selesai, karena sudah kerja ya, ada pegawai ya, ada uang, ada bisa lah finansial sudah cukup, Bapak beli. Dulu sempat punya organ juga Bapak ya. Nah, artinya kan bisa setelah selesai itu kita bisa sampai 2000, dari 2001 sampai 2005, 5 tahun Bapak ada musik ya. Tapi karena 2005 Bapak lanjut S2, nah, akhirnya tidak bisa dihandle karena Sabtu Minggu kan kuliah gitu kan. Bisa, jadi Bapak jual waktu itu ya. 2005 itu masuk kuliah S2, Bapak jual. Tapi nah itu tadi ya, jadi kita bisa mencari peluang-peluang. Oke, ini hanya sebagai ini saja ya, sebagai terkait dengan penerbitan maksud Bapak. Di sini ada penerbitan adalah salah satu industri ekonomi kreatif gitu ya, kreatif untuk bisa menambah penghasilan juga ya. Baik, kita akan lihat dari konsep-konsepnya ya. Tadi kita sudah lihat bahwa memang ini salah satu masuk di 14 industri kreatif ya. Nah, penerbit adalah sebuah perusahaan yang memproduksi buku atau surat kabar, bahkan juga buku elektronik. Ya, berarti penerbit adalah sebuah perusahaan ya, perusahaan atau lembaga atau lembaga usaha ya, seperti CP dan PT ya, CP, PT, firma. Nah, persekutuan firma itu kalau CV kan biasanya di bawah ini ya, ada CP saudara, mungkin masih
sifatnya masih belum luas ya, belum besar ya. Tapi kalau sudah PT, nah sudah manajemennya sudah lebih luas ya dari perizinan dan lain-lainnya. Nah, jadi penerbit adalah sebuah perusahaan yang memproses buku, jurnal, kemudian majalah, bahkan jurnal buku-buku yang sudah digital ya, elektroniknya. Jadi gitu kita mungkin memaknai sederhananya gitu ya. Jadi penerbit adalah sebuah perusahaan yang mengelola, mencetak ya, menyebarkan informasi berupa buku ya, berupa mencetak semua hasil karya pikir dari anak bangsa ya dalam bentuk sebuah buku, sebuah jurnal, sebuah majalah dan lain-lain ya. Bahkan bisa saja yang audio dan videonya juga bisa, mungkinan kalau penerbitnya sudah ini ya, sudah maju, sudah besar, yang jenis bahan pengetahuan yang dari video dan audio juga bisa, kemungkinan bisa dicetak atau dibuat dalam bentuk ya kalau yang ini memang studio foto ya, tapi bisa saja kan karena itu terkait dengan semua tentang pengetahuan yang formatnya Word, Excel, JPEG, audio, MP3, kemudian MP4 ya, MPEG dan yang lain-lain bisa dikelola ya. Oke, itu ya. Jadi perusahaannya. Nah, sekarang percetakannya ya. Mungkin ada pengertian lain bisa ya. Penerbit bisa juga ini tadi secara umumnya ya. Kemudian penerbit adalah seseorang atau suatu pihak yang bertindak menerbitkan buku, majalah atau jurnal. Ini hampir sama ya. Mungkin ini lebih dikembangkan lagi. Hal itu sesuai dengan pengertian dari Kamus Bahasa Indonesia penerbit. Nah, ini kalau dari KBBI-nya penerbit adalah orang dan sebagainya yang menerbitkan atau perusahaan dan sebagainya yang menerbitkan buku dan majalah. Kalau di KBBI cuma 2 ya, buku dan majalah. Jadi bisa orang ya, bisa lembaga yang bisa menerbitkan buku atau majalah gitu ya. Ya mungkin kalau di perusahaan ya sudah ada manajemennya gitu ya, udah masuk di dalamnya. Oke, itu ya. Kemudian kita akan lihat yang selanjutnya, ini di sini ada percetakan ya. Oke, nanti setelah ini kita coba akan diskusi yang lain-lainnya. Bapak hanya konsep awalnya saja. Jadi penerbitan, kemudian percetakan. Percetakan adalah sebuah proses industrinya ya. Jadi kalau ini perusahaannya, penerbitan perusahaannya, kalau percetakan ya proses industrinya ya. Proses industri untuk memproduksi secara massal ya. Massal mengenai tulisan dan gambar ya, dengan tinta di atas kertas menggunakan sebuah mesin cetak. Percetakan merupakan sebuah bagian penting dalam penerbitan dan percetakan transaksi. Oke, jadi penerbitan dan percetakan memang 2 hal yang tidak bisa dipisahkan ya. Jadi sudah ada perizinannya, kita sudah mendirikan penerbitan kalau kita punya. Kalau sekarang kan kita lihat ada Gramedia, ada Prenada ya. Kalau di Palembang ya itu ada Rapa Press, di kampus kita ada Pardosi, Nur Fikri Offset ya. Kemudian ada Andi Offset. Nah, jadi nama kita bisa dijadikan sebagai nama dari penerbit ya, nama penerbit. Nah, itu bisa ya. Tinggal kita lihat saja nanti perizinannya seperti apa. Nah, itu 2 hal nanti kalau kita sudah ada perizinannya, untuk tinggal kita
cari perlengkapan untuk alat-alat percetakannya ya. Dan kadang kita apa ya seperti di sini misalnya ada yang tidak bisa dibuat di fotokopi. Kalau hanya untuk jilid-jilid mungkin di fotokopian bisa ya. Tapi kalau misalnya dicetak kemungkinan harus punya peralatan khusus untuk memotong kertasnya, kemudian bagaimana laminasinya, kemudian cover yang di dop gitu ya, yang untuk cover yang jelas yang bagus itu kan nanti ada di dop ya, dibuat supaya kalau kita kena air juga tidak akan basah. Ini di percetakan ini sebenarnya menarik kalau untuk mahasiswa ini kreativitas yang menarik sebenarnya. Banyak teman-teman Bapak dulu dia waktu masih mahasiswa mencari modalnya hanya kan kalau kita hanya buat undangan Yasin ya, undangan untuk pernikahan itu kolomnya sudah ada ya. Kalau kita lihat kalau di Palembang sini ada di sini di IP ya, International Plaza itu IP itu. Sekarang kalau dulu IP itu kalau zaman Bapak dulu kuliah itu supermarket yang paling bagus ya, paling ini ya. Sekarang sudah banyak ya, sudah ada PIM, ada PTC, ada PS ya, sudah banyak. Kalau dulu Bapak itu aja IP aja tuh yang ininya ya. Kalau mau jalan ke mall ya ke IP itu kan. Karena dulu baru ada itu ya 97-an berapa itu. Nah, di sampingnya itu ada toko, tapi toko kertas ya. Jadi kertas itu kertas Concord kalau kita mau buat kartu-kartu nama itu ya. Kemudian undangan, kertas undangan lah gitu ya. Nah, itu ada ininya. Jadi dia khusus toko buat jual kertas. Ada yang kertas sampai berapa lebarnya, sampai berapa meter ya, semeter persegi misalnya. Nah, kalau untuk membuat ini undangan itu sudah ada, kita beli kartu cetakannya sudah ada gitu ya. Nanti tinggal yang nama ya, nama sama mungkin alamat, mungkin yang diundang kalau kita untuk pernikahan ya. Jadi lembar 1, lembar 2 itu sudah otomatis maksudnya ini ya. Tapi nanti hanya menambah 1 lembar untuk nama itu. Model-modelnya banyak-banyak ya. Kalau Bapak lihat dia kreatif, misalnya ada orang mau nikahan, modal kita paling 1.000 berapa gitu ya, beli yang sudah jadi itu. Terus dilem sendiri, gitu. Begitu ini dijual 5.000-an. Kan zaman dulu sudah ini ya. Atau 3.000 lah. Dulu masih 3.000. Satu undangan 3.000 sudah ini ya, sudah bagus kan. Ini Bapak lihat tuh teman-teman itu gitu. Pasar dia ke samping IP itu beli kertas ini untuk apa? Oh, ternyata sudah untuk undangan gitu ya. Terus di rumah didesain lagi, ditempel-tempel di apa itu, padahal sudah ada itu. Nanti tinggal nyetak selembar, mungkin selembar tinggal 500 apa 1.000 gitu ya. Nah, berarti kan kertasnya dari yang 2.000 lah mungkin ya modalnya ya. Kalau kita jual 5.000 kan sudah untung 3.000-an. Nah, itu jadi peluang-peluang seperti itu yang di dunia percetakan itu menghasilkan gitu. Ada juga kawan Bapak yang dia bikin kaligrafi ya, beli kertasnya, kemudian kalau Bapak lihat cara membuatnya itu hanya ini aja menjeplak mungkin ya, jeplak nulisnya tapi di kaca gitu kan. Beli dulu di gimana ininya terus ditulis gitu kan, baru kemudian dicat kacanya, kemudian dihaluskan gitu, akhirnya jadi kayak kaligrafi itu ya. Jadi Bapak pikir dulu nulis gitu ya, ternyata tempelkan dulu, kemudian tulis ininya ya, baru Nah, jadi teknik-teknik seperti itu yang ya bisa menghasilkan itu di dunia percetakan ya. Kadang kita kalau melihat sudah jadinya gimana ya, padahal waktu melihat orang buatnya, wah kita juga bisa gitu kan. Nah, jadi yang seperti itu yang kita bisa ini ya, bisa kita lakukan ya. Kita
Nah, itu kan sebenarnya pelajaran hidup yang tidak akan dapat di kampus gitu kan. Tapi begitu selesai jadi apa alternatif lain nanti ya kalau kita sudah apa ketika kita butuhkan kita punya keterampilan. Pengalaman itu sebenarnya seperti itu ya. Ada banyak kadang-kadang orang sambil kuliah cari kerja itu bukan cari duit ya sebenarnya. Oh, ini kerja di bagian kerja di komputer gitu kan. Nah, nanti ini apa begitu selesai kita sudah tahu semua itu. Kerja di bagian apa ya, misalnya di toko ya, fotokopi misalnya, nanti keluar kita sudah tahu. Nah, kalau kita tidak ada pengalaman itu, nah itu yang biasanya kita tidak tahu gitu ya. Ya, kalau kalau apa ya, kalau Bapak dulu ini ya, ya mungkin kalau itu sih nasib ya. Kayak di UIN juga dulu Bapak kalau pengen pengen di ya kan kita usaha ya, usaha dan doa gitu. Awal masuk kuliah di UIN juga Bapak gitu ya. Begitu Bapak ingat dulu upacara, kemudian upacara 17-an waktu pertama 97 masuk itu, ya Bapak sedikit doanya, ya Allah ya Tuhanku semoga aku bisa jadi keluarga besar UIN gitu. Gitu padahal tidak tahu ya apa maksudnya itu. Tapi terus mencari begitu selesai, wah pengen upah ya tuh pengen bisa ke UIN misalnya gitu kan. Bahkan masih kuliah Bapak dulu ya, masih kuliah dengan ijazah SMA-nya ikut tes menjadi apa saja dulu. Dulu Bapak pernah semuanya Bapak coba ini ya, mau jadi sales, mau jadi tukang cat gitu dulu sempat waktu masih kuliah sambil cari-cari kan musik gitu kan. Nah, yang Bapak di musik gitu ya. Jadi ada tidak pernah apa di begitu pulang tuh duduk-duduk tidak itu ya kalau Bapak dulu seperti itu cari minimal cari-cari kegiatan apa gitu ya tapi yang tidak mengganggu perkuliahan itu sebenarnya ini ya jadi keluar itu bukan hanya ilmu pengetahuan yang didapat keterampilan juga bisa kita dapat. Oke baik itu ya itu dari apa pengertian ya jadi penerbit adalah perusahaannya, percetakan adalah prosesnya. Oke, mungkin kita coba ini aja deh ya, bareng-bareng ini. Di dalam penerbit itu, oke, ini ya terkait dengan identitas buku lah ya, unsur-unsur yang ada dan jenisnya. Oke, ini kita, ini kalau fungsinya berdasarkan fungsinya berikut ini adalah beberapa fungsi utama dari penerbit ya ini menurut ini ya mengakuisisi ya oke mengakuisisi naskah melakukan penggandaan naskah akuisisi ya coba akuisisi mengakuisisi naskah nah atau melakukan pengadaan naskah ya pengadaan naskah ya ini fungsinya ya fungsinya mengakuisisi naskah atau pengadaan naskah dengan cara promosi, kemudian pengadaan naskah atau menghubungi penulis. Ya, biasanya kalau kita penerbit banyak ya penerbit yang melakukan usaha promosi ya. Ini ke Bapak juga kalau di kampus dari Raja Wali Pers itu kadang-kadang karena Bapak ada sempat nulis di sana gitu kan akhirnya datang ke ini apa ke Bapak ini Pak apa katalognya gitu ya. Nanti kalau ada dari kampus mau beli ini apa buku-buku yang beredar. Satu itu dia mempromosikan buku-bukunya. Yang kedua ini dosen-dosen siapa yang mau nulis gitu ya. Nah, siapa yang mau nulis skripsi ini misalnya mau nulis buku ya buku atau penelitian atau apa yang mau dicetak gitu kan. Nah untuk nulis di penerbit itu biasanya ada 3 macam ya. Pertama pakai royalti. Nah ini royalti itu kita punya tulisan terus kita kasihkan ke penerbit nanti diseleksi ya diseleksi nah, dari tema dari penulisan dari apa teknik metode-metode yang ditulisnya kemudian kesalahan penulisannya ya salah
cara nulisnya yang bagus. Nah itu kalau kita sudah lolos seleksi, nah nanti dicetak ya, dicetak kemudian kita dapat royalti. Jadi royalti itu biasanya 60% untuk 40% untuk penulis. Ini yang Bapak ini ya, kemarin Bapak ada di Raja Wali Pers itu. 30% untuk penerbitnya. Kemudian 30% lagi untuk pemasaran. Nah, pemasaran Gramedia. Nah, kalau dulu Bapak sempat di Gramedia itu seperti itu ya. Jadi 20%, Bapak 40%. Kalau harga buku itu 70 misalkan, atau yang mudahnya misalnya 100.000, berarti Bapak 40.000 satu buku itu. 30% untuk Gramedia, 30% untuk Raja Wali Pers. Kemarin Bapak sempat di Raja Wali Pers gitu ya. Nah, nanti mereka ini ya, di buku itu, di penerbit itu, kalau dia 100 dalam 1 tahun kita 1000 eksemplar laku, maka buku itu akan bestseller ya, akan masuk dalam kelompok yang buku yang bestseller. Makanya kalau kita lihat di Gramedia ada di meja khusus ya, buku yang bestseller ditegakkan itu yang sudah laku dalam 1 tahun lebih dari 1000 eksemplar. Nah jadi seperti itu ya, kita 40% untuk penerbit, 30% 40% pengarang, 30% penerbit, 30% untuk pemasaran. Pemasaran tuh ya di toko-toko bukunya ya. Nah, jadi kalau kita mau nyari di Gramedia itu ada buku kita gitu misalnya. Nah, jadi pertama royalti ya. Nah, royalti ini kalau kita ada satu, Bapak kemarin waktu masih kuliah di Jogja ya, kemudian di Padang itu buku kita kalau laku di secara serempak 200 ya, 200 di perguruan tinggi, kalau 200 lah minimal, itu kita penulisnya diundang ya. Nah, kemarin Bapak sempat sekali di Universitas Negeri Padang itu, karena buku Bapak 300 buku laku gitu kan, akhirnya ditelepon oleh PT Raja Wali, ini Pak Mulyadi bukunya di Padang ada 300 ada 300 eksemplar dan mungkin suruh kami mengundang gitu ya, mengundang. Kalau tahu kan dia dikirain Bapak masih di Palembang gitu ya. Nanti tiket pesawatnya Bapak tiket pesawatnya nanti kami belikan dari Palembang ke Padang, katanya dia bilang gitu kan. Nah, ternyata ya ini maaf Pak, saya masih lanjut studi di Jogja gitu. Oh ya sudah gitu, dialihkan. Jadi dari Jogja ke Padang hari Sabtu, kemudian Minggu, hari Minggu, Senin acara pagi sampai jam 12 lah ya gitu. Baru sore jam 4 sudah pulang lagi ke Jogja. Waktu itu Bapak masih di Jogja. Nah, itu penerbit ya. Jadi kita kalau dia 40%, nah kita sudah dapat tuh dari 40 buku Bapak dulu harganya 80-an, udah 83-an itu ya. Ya itu kalau dia 40% kali 300 kan udah lumayan ya, hampir 10 jutaan gitu kan. Nah, jadi sekali kita datang belum dikasih ini ya, yang kita datang, nah, mungkin kalau kemarin Bapak sih 2 jutaan lah ya, 2 jutaan, kemudian untuk pesawat dan lain, pokoknya dihitung itu 5 juta, ngundang kita aja tuh udah 5 jutaan. Nah, ini dia bilang, ini Pak Mulyadi kalau kita konsen ya, kalau kita benar-benar ditekuni di dunia penerbitan ini, orang sampai ratusan juta gitu kan. Wajar lah kalau misalnya para profesor zaman-zaman dulu itu ya, tinggal ngelihat ininya saja di rekeningnya setiap tahun ada royaltinya. Nah, itu gua pikir ini juga satu informasi yang penting yang harus direspon. Silakan mulai menulis gitu ya, nulis di buku, di jurnal. Di jurnal tuh ada yang kalau kita nulis ilmu perpustakaan diterima di Pustaka Loka yang di Ponorogo itu dikasih 500.000 ya. Padahal kita nulis paling 15 lembar itu. Nah, itu. Nah, kalau kita bisa nembus
tulisan bahasa Inggris di Scopus ya, kalau di kampus kami dosen-dosen itu bisa nembus yang Q1, Q2 itu di kampus dikasih 15 jutaan ya, 7 juta, 15 juta ada ringnya itu. Jadi orang sekarang untuk bagi yang penulis di penerbitan itu apa ya, menjanjikan. Tadi wajar lah kalau tadi di awal tadi kita mengatakan bahwa dari 14 kreatif ya, ekonomi kreatif. Nah, seperti itu ya. Nah, kita juga dulu seperti itu ya, ilmu pengetahuan pada zaman-zaman apa tuh? Zaman dulu ya. Masa Harun Ar-Rasyid itu ya. Itu kan zaman dulu orang yang menulis pengetahuan itu ditimbang ya. Kalau kita nulis buku 1 kilo bukunya dikasih emas 1 kilo zaman itu ya, masa kejayaan Harun Ar-Rasyid itu kalau salah. Lalu kemudian dihancurkan apa itu, dari ada yang ditenggelamkan di mana, karya-karya kita itu ya, karya-karya orang-orang zaman dahulu. Akhirnya Islam kemundurannya di sana ya. Tapi waktu kejayaan Islam seperti itu ya. Ilmu pengetahuan itu bisa orang ya menuntut ilmu saja ya, jadi akhirnya bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu kan. Karena kita dunia kan gitu ya, kita ini misteri, kita tidak tahu apa ya ke depan yang akan jadinya. Yang penting kita kuliah saja, nanti kita takdir mengikuti, oke, takdir mengikuti. Tapi ya seperti itu ya, kita tidak tahu misteri ya. Tapi kan banyak slogan, banyak kata-kata mutiara bahwa dunia ini misteri. Tapi misteri itu bisa pecahkan dengan 3 hal ya. Satu, dengan ilmu ya. Dengan ilmu kalau dengan ilmu hidup akan menjadi mudah. Orang punya ilmu itu biasanya jadi kasih kemudahan ya untuk mendapatkan rezeki apa itu ya. Jadi ustadz saja itu udah ceramah terus kan itu ya. Kemudian dengan agama katanya hidup akan terarah ya. Nah, itu kita juga seperti itu ya. Kemudian dengan seni ya, dengan seni hidup akan menjadi indah. Ya, 3 hal itu sebenarnya ya. Kalau 3 itu dikuasai, pengetahuan dikuasai, agamanya kuatkan gitu. Kemudian seninya juga untuk refreshing ya, hiburan ya, untuk belajar. Jadi kita tidak monoton untuk tidak hidup yang serius saja, ada waktunya juga untuk berrefreshing ya, relax gitu kan. Nah, itu bisa 3 hal itulah yang ini ya. Oke, baik ya, itu sekilas terkait dengan penerbitan ya. Jadi silakan mungkin sudah mulai berusaha untuk menulis ya, karena orang yang tidak bisa menulis itu akan dia tokoh yang tidak menulis biasanya mati ya, dari sejarah, akan hilang dari sejarah ya. Tapi kalau dia nulis, coba lihat banyak orang-orang yang sudah meninggal, kemudian tulisannya masih bisa dikenang orang ya. Itu kan akhirnya artinya dia tidak akan mati dari sejarah gitu ya. Tapi kalau kita tidak menulis, tidak akan dikenang orang lagi gitu kan. Itu pertama. Kedua ya, kita di akademisi memang harus mulai menulis ya. Nah, dulu ada adik tingkat Bapak ya di Fakultas Dakwah dulu, masih semester 3, semester berapa sudah menulis ya di jurnal, di nulis buku malah dulu ya. Saprul namanya, Saprul. Karena sekarang sudah di Bangka, di Universitas di Bangka kalau salah, itu tulisannya banyak di Raja Wali Pers ya. Udah, kalau Bapak lihat ada 9 yang royaltinya itu kan. Nah, itu dari mulai kuliah dulu sudah mulai belajar nulis gitu kan. Apalagi yang Putri nih, yang Putri ini kan rajin, kemudian kalau mau menuangkan unek-unek itu bisa bisa dituangkan dalam tulisan. Nah, bahkan kalau kita di HP ini kan ada kemarin Bapak nguji ada yang mengkaji tentang bagaimana menulis di aplikasi namanya Wattpad.
Nah, mungkin bisa di-download. Akhirnya Bapak waktu nguji sekali langsung download di situ. Mana sih sebenarnya WordPad? Nah, ternyata di situ kita bisa informasi, kemudian kita juga bisa nulis gitu kan di situ ya. Tulisan-tulisan yang fiksi ya, fiksi. Kalau kita tulisannya kan non fiksi. Nah, yang novel-novel kayak gitu, cerita-cerita ya. Cerita fiksi itu dia tulis di situ, terus dikaji untuk apa? Untuk skripsi kan bisa itu ya. Jadi seperti itu ya, kita berusaha untuk apa ya, di bidang penerbitan penulisan ini coba mungkin direspon lah ya, karena ini memang bidang kita kan. Baik, itu tadi sekilas. Nah, coba kita bareng-bareng saja ya, kita buka lagi materi kita. Ini terkait dengan apa nih yang ada di dalam apa ya, identitas di dalam buku, mungkin bisa disebutkan ya, bisa disebutkan. Oke, di sini kalimatnya itu apa ya, hal-hal yang ada di dalam buku ya, di dalam buku, kemudian identitas buku lah gitu ya. Identitas buku ini apa saja ya. Nanti kita juga ini bisa mengenal. Ini sebenarnya di pengantar ilmu perpustakaan sudah ada ya, dari pengertian, unsur dan jenisnya. Coba mungkin bacakan saja ya, dari salah satu ada identitas buku. Ada jenis, ada pengertiannya, bukan pengertiannya, ada unsurnya ya, unsurnya, ada pengertian unsurnya, kemudian jenis-jenisnya ya, identitas yang dimiliki oleh buku. Itu di materi Bapak ada. Mungkin coba minta bantuannya ya, bacakan saja ini. Ini Bapak sebutkan salah satu ya. Elisa ya. Eliza Istanti ya. Ada ya Eliza ya? Mana Eliza? Pak, mohon maaf Pak. Ya. Ini Pak, materi hari ini belum di-share di e-learning ya Pak? Oh iya maaf ya, coba Bapak cek dulu ya. Iya Pak. Nih, ntar ya. Ntar dulu Bapak lihat. Ya jangan-jangan belum dimasukkan ya. Belum, Pak. Ntar nih Bapak lihat LMS-nya. Oh ya. Ntar. Ini masuk Afia. Ntar ya Bapak lihat coba ininya apa. Belum masuk ya? Presensi, oh udah salah. Belum, lagi. Pak. Belum Oh, Pak. ntar Bapak masukkan ya. Untung ini ya. Kalau presensi ada belum? Ada Pak, pertemuan 14. Berarti materinya yang belum Bapak masukkan ya. Oke, ini Bapak. Kok nggak masuk sih ini anu Bapak nih. 31. Oh, mungkin ini anu ya. Kepluk ini. Ntar coba ini. Oh, huruf besar ini. 0803 2000 03 101 benar. Sebentar. Oh, ini ke UT ya. Salah Bapak nih. Ini anu Bapak di UT ya. UT juga pakai e-learning tapi dia namanya LMS ya. Pantesan nggak masuk itu, kodenya beda ya. Setiap hari Minggu Bapak ngajar UT ya. Dan e-learning juga sama. Tapi dia namanya LMS. Ini mata kuliah apa sih? Rujukan kan? Bahan rujukan yang hari Selasa ya? Iya Pak. Ntar sudah dimasukkan belum ya? Jangan-jangan salah masukkan Bapak kemarin tuh. Ke-14 ya, pertemuan kita yang ke-14. 14, oh iya, ini absen sudah ya. Oke, ini Bapak masukkan materinya. Materi judulnya penerbitan dan percetakan.
keterangannya menjelaskan penerbitan dan percetakan pertemuan ke-14, kemudian lampiran ke, berarti di kelas sebelahnya yang Bapak masukkan ya. Ini ngajar 2021, ngajar UIN, rujukan materi ke-14 ya, penerbitan. Oke. Oke, baik ya, itu sudah Bapak masukkan. Coba silakan tadi, siapa tadi yang ntar Bapak lihat dulu deh, masuk belum nih? Ya sudah ya. Oke, silakan. Siapa tadi yang Bapak pertama tadi Bapak suruh tadi? Siapa tadi? Saya Pak, Aliza. Oh, Aliza ya. Oke, Aliza silakan. Aliza di screen share. Identitas buku ya. Identitas buku. Kita juga nanti akan lihat bagaimana ISBN-nya ya. ISBN, ISSN itu yang terkait dengan percetakan kan itu ya. Tapi ini kita lihat identitas bukunya secara umum saja. Seperti apa. Ya silakan screen share ya, Eliza. Kameranya mana Eliza? Ada Eliza? Oke, di landscape ya. Sudah Pak. Ya. Di landscape ya. Landscape. Di ini kan HP-nya biar kelihatan. Ini Pak, sudah Pak. Handphonenya di portrait, disuruh miring itu. Oh. Dia lebih besar ininya ya. Lebih itu ya. Yang ini, yang kameranya hidup juga nih, HP-nya itu kalau dimiringkan itu full gambarnya ya. Kalau dia berdiri itu kan separuh ya, kelihatan cuma tengahnya saja. Jadi kalau kita bukan dimiringkan itunya HP-nya ya, tapi Erika ya. Di portrait dulu suruh miring. Nah, itu siapa tuh? Arnila itu sudah full ya. Gambarnya full ya. Ya. Dan memang kalau ditegakkan dia miring-miring gitu. Di portraitnya dihitungkan dulu baru dia full ya. Oke. Ini Pak. Ya, identitasnya coba sebutkan apa saja itu di buku ya. Ya, sampai ya, bacakan tuh. Identitas buku, pengertian, unsur, dan jenisnya. 1. Judul. Judul menjadi unsur terpenting dalam identitas buku. 2. Penulis. Setelah menulis judul buku yang diresensi, nama penulis juga menjadi unsur penting dalam identitas buku. 3. Tahun terbit. Tahun terbit mengacu pada kapan buku tersebut diterbitkan. 4. Halaman buku. 5. Penerbit. Dan 6. ISBN. Ya, oke. Itu ini ya. Sebenarnya kita identitas buku itu sudah bisa kita lihat di katalognya ya. Kalau kita buku itu biasanya ada katalognya ya. Biasanya sudah ada katalognya. Kemudian dari katalog itu nggak ada buku ya. Kalau ada buku, ada katalog itu sudah kelihatan kan, mulai dari judulnya, pengarangnya, kolasinya. Kolasi itu halamannya ya, ada yang Romawi, ada yang tidak, ada yang bukan Romawinya, kemudian
Kalau dia ada gambar, ada ilus ya, titik 2, kemudian ukuran bukunya ada 21 cm dan lain-lain. Nah, itu ada di di katalog ya. Nah, jadi kemudian ISBN-nya ada ya, biografinya, biografi itu daftar pustakanya, ada halaman bukunya ya, penerbitnya siapa, ISBN-nya juga ada. Oke, itu ini saja ya, itu seperti biasa ini di katalog kita sudah bisa paham. Kalau kita orang-orang perpustakaan sudah tahu nih, ada ngelihatnya langsung di katalognya saja. Kalau belum ada ya baru kita cari di di istilahnya dibuat desidratanya ya, judulnya apanya, pengarangnya. Itu biasanya kalau awal buku kita beli buku itu dilihat memang dideskripsikan bukunya atau dengan desidrata itu. Oke, sedikit lagi ke bawah resensi ya. Coba lihat resensi itu. Resensi. Oke, stop di situ ya. Di resensi ya. Mungkin Eka ya. Eka coba bacakan aja. Ini pakai punya Alisa enggak apa ya? Kan sama aja kalaupun punya nanti yang Eka pakai laptop apa pakai handphone? Pakai handphone, Pak. Nah, tapi full itu ya, anunya gambarnya karena di landscape ya. Iya, Pak. Kalau ini yang belum landscape ya. Oke, silakan. Resensi ya. Resensi. Tuliskan yang apa saja itu, Pak? Yang 5. Coba bacakan. Kelihatan nggak itu? Kelihatan, Pak. 5 hal yang terdapat dalam identitas buku yang diresensi. Yang pertama itu ada judul buku, yang kedua ada pengarang buku, ketiga ada penerbit, keempat ada tahun terbit, dan kelima itu ada tebalnya buku. Ya, resensi ini apa? Coba kita lihat resensi, lihat di KBBI ya. Ada yang punya KBBI enggak? Resensi itu resensi. Jadi sekarang kita kalau mau cari pengertian apapun ini ya, pertimbangan ya. Resensi atau pertimbangan atau pembicaraan. Hanya kalau buku di resensi mungkin dipertimbangkan mulai dari harganya, mulai dari tahun terbitnya, tebal bukunya. Karena nanti tebal buku atau tidak itu kalau kita mau beli itu juga harus ini ya, harus dipertimbangkan. Karena kalau kita buku yang halamannya sampai 200 dengan yang 300 tuh harganya berbeda ya. Jadi ini bisa jadi pertimbangan kalau kita ingin meresensi buku ya. Tahun terbitnya apakah buku itu bisa di bawah 5 tahun apa tidak gitu, masih up to date apa tidak. Itu kalau kita di perusahaan biasanya di perpustakaan biasanya seperti itu ya, di resensi dibuat pertimbangan ininya ya. Oke. Baik, tadi ya resensi ada 5 macam ininya ya, ada 5 macam yang bisa diresensi, mulai dari judul yang bisa yang bisa menjadi pertimbangan ya kalau kita ingin mendapatkan buku dari penerbit yang seperti itu. Oke, baik, itu kita sudah selesai lah katakan ini terkait dengan bukunya ya Nah, sekarang kita akan lihat perizinan atau jurnal ISBN-nya ya. Nah, mungkin terima kasih Alisa ya. Alisa. Oke, kita lihat langsung saja dari ininya ya, dari yang bersangkutan karena nanti kita langsung masuk ke laman ISBN-nya, tapi ini kita lihat konsepnya dulu. ISBN itu apa ya? Karena ini syarat penting kalau penerbitan buku itu kalau sudah dapat ISBN-nya tinggal layout ini ya, layout cetakannya, baru kemudian bisa naik ke percetakannya gitu ya. Nah, ini karena biasanya orang kalau mau nyetak yang itu nunggu ISBN ya. ISBN ini kan dari Perpusnas ya. Coba kita lihat dulu ininya apa makna dan nanti kita juga lihat bagaimana cara membuat ISBN-nya. Mungkin di pelajaran pertemuan keberapa itu sempat Bapak singgung ya ISBN ini, tapi ini juga kita akan coba ini lagi ya, coba cek lagi seperti apa. Mungkin Olga ya, Olga
Iya, Pak. Olga, silakan Olga. Buka screen share-nya, kemudian ini konsepnya dulu, baru nanti kita masuk ke laman ISBN-nya ya. Landscape ya, landscape juga, jadikan landscape. Nah. File tadi, Pak ya? Ya, file tadi. File tadi ada pengertian ISBN. Atau dari Google juga ketemu sebenarnya ya. Dari Google juga bisa itu. Bapak juga tuh kan bisa cari dari Google pengertian ISBN lah gitu ya. Nanti kita akan masuk lamannya, boleh ya. Mungkin di full di landscape kan ya, biar kita bisa kelihatan. Pengertian. Ya, silakan bacakan apa. ISBN adalah pengidentifikasian unik untuk buku yang digunakan secara komersial. Sistem ISBN diciptakan di Britania Raya pada tahun 1966 oleh seorang pedagang buku dan alat-alat tulis W.H. Smith dan mulanya disebut standar book numbering atau ISBN. Ya. Terus coba itu klik, enggak apa-apa. Pentingnya apa ya? Enggak apa-apa. Pentingnya itu klik lah. Kan cuma satu paragraf ya. ISBN itu pengertian berarti kan? ISBN itu ISBN merupakan salah satu badan yang menerbitkan kode buku, di mana kode ini nantinya dapat mengidentifikasikan buku yang mencakup tentang judul, penerbit, dan kelompok penerbit. Satu lagi bawahnya. Ini permohonannya ya. Cara registrasi ISBN untuk penerbit baru. Yang pertama, kunjungi laman ISBN perpusnas.go.id dari browser. Yang kedua, klik pada pilihan daftar online di halaman utama. Yang ketiga, selanjutnya pada step 1, Anda harus mengisi jenis penerbit yang Anda ingin daftarkan. Yang ketiga, kemudian unggah scan file yang legalitas berupa akta pendirian dari notaris juga dalam format PDF. Ya, oke, ininya ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke laman ISBN-nya, mungkin dari Google tadi. Nah, kalau dari pengertiannya kan ISBN kepanjangan dari International Book Number ya, ISB standar International Standard Book Number ya. Perpusnas Go.id ya kalau salah itu Perpusnas Go.id di atas, ketik aja di atas di laman itunya, di laman Google itu. Kita masuk ke itu ya, bisa ya, oke langsung. Oke, buka Chrome. Ya. Nah, itu kan prosedurnya ada ya. Jadi kalau kita ingin mau klik yang prosedur itu, Yang mana? terus yang warna hijau itu prosedurnya ya. Ini pendaftaran, prosedur pendaftaran ISBN itu ya. Terus ke bawah. Iya, Pak. Oke. Alurnya, nah ini ya. Penerbit, pemula, pemerintah, jenis. Oke. Kan berarti yang masuk di, kalau ini kan prosedurnya ya, prosedurnya. Terus ke bawah lihat aja sekilas saja. Jenis penerbit, aktanya, SK, OU. Jadi kita kalau memang mau daftar ISBN, kita harus sudah punya perusahaan dulu, punya penerbitan dulu, penerbit gitu ya. Kita sudah punya SK-nya, punya ada MOU dan lain-lainnya. Terus ke bawah alurnya ya, permohonan ISBN pada KDT dan barcode. Oke, terus bawah lagi. Ya, berarti back yang ke pendaftarannya ya. Pendaftaran aja, kita ngelihat saja ini apa-apa saja yang dibutuhkan di awal tadi. Back berarti ya sekali, mundur sekali. Dari handphonenya mundur ya. Bisa? Mundur mundur total itu. Yang tanda panah di handphone di bawah ke sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri ya. Ada nggak di bawah? Back lagi.
Kalau ya betul yang sebelah situ. Terus sampai muncul dua tadi ada prosedur dan pendaftaran gitu. Back lagi yang tanda panah sebelah kirinya tuh. Terus, nah ini coba daftar online itu. Oke, penerbit ya, jenis penerbit, identitas. Coba kita klik, tapi nanti pada saat masukkan SK, nah kita kan nggak bisa ya, berarti kan berhenti di situ. Coba lihat ke bawah, next mungkin ya. Oke, penerbit misalnya, oke nggak apa-apa nih, step by stepnya kita isi sampai kita tidak bisa lagi gitu. Lembaga pemerintah apa swasta kita ya? Oke lah, swasta aja kita, swasta. Oke, terus step berikutnya perseroan terbatas, CP. Nah, misalnya ke penerbit kitanya ya, misalnya Olga Press misalnya gitu kan. Berarti perseroan terbatas, CP itu Commander Step ini panjangannya ya. Berarti PT atau CP saja ya, kalau sendiri mungkin CP aja lah ya. Terus next, wah file ya. Apa nih file apa nih? Dibubuhi tanda tangan materai. Nah, kita tidak bisa lagi di sini ya. Ya artinya kan seperti itu ya. Oke, baik. Anggaplah seperti itu kalau kita mau mendaftar ya. Kan tinggal ngikutin aja ya. Kalau step berikutnya bisa nggak maju itu? Kalau kita tidak isi. Coba. Nah, nggak bisa ya, wajib diisi ya. Akta pendirian ya. Oke, sampai di situ. Berarti oke, silakan di screen share-nya ditutup dah, Bapak. Ya, itu laman ini ya. Kalau mau nyari pendaftarnya di sana, ISBN pendaftarannya di laman ISBN itu. Jadi ISBN ini kan dari Perpustakaan Nasional ya. Jadi lembaga yang dikasih hak untuk mengeluarkan nomor buku ya. Nomor buku penerbit itu di Perpustakaan Nasional. Kalau di luar mungkin lain ya. Nah, di Indonesia Perpustakaan Nasional, dan fungsinya ISBN ISBN ini dibuat ya itu nanti biasanya ada kalimat KDT ya. KDT katalog D-nya ini terbit ya. Dalam terbitan ya. KDT itu katalog dalam terbitan. Jadi semua yang sudah didapatkan nomor yang ada 13 digit itu ya, 13 digit, malah yang barunya ada berapa ya? 16 berapa itu? 13 digit itu nanti fungsinya untuk katalog dalam terbitan. Jadi kita Indonesia kita negara sudah bisa melihat statistiknya. Tadi sebenarnya dari alamat itu kita bisa lihat statistiknya sudah kelihatan ya. Berapa yang diterbitkan, berapa yang itu tema-temanya ya. Bahkan ada tema-tema yang kemungkinan saja kalau dalam masuk di ranah politik yang kemudian dilarang apa gimana gitu ya. Tapi sebenarnya kalau secara ini kan buku apapun kita bisa bisa ciptakan atau bisa ini ya, bisa bebas harusnya kan. Tapi di negara tertentu memang kadang-kadang juga dibatasi gitu ya. Oke, itu untuk buku ISBN. Untuk syarat ininya saja ya. Kalau untuk prosesnya, kalau ditanya prosesnya ya biasanya kalau kita mau buat buku itu kita masuk di penerbit, kemudian masukkan naskah. Ini yang royalti ya. Kemudian di reviewernya balik lagi ke kita, diperbaiki, nanti kita dikasih dummy namanya ya. Dummy itu dummy itu bahasa Inggrisnya apa sih? Dummy ya, dummy ya. Ini itu coba lihat Google nih, dummy DUMY. Dummy. Contoh ya. Nah, dikasih contoh sementaranya. Jadi hasil dari dia itu hasil dari reviewer itu dikasih ke kita, terus kita perbaiki, baru kemudian kita
sudah sepakat, udah baru naik cetak. Mungkin kalau dibayar, kalau misalnya kita kan ada 3 macam ya. Oh ya, tadi baru yang Bapak sampaikan itu yang royalti ya. Royalti kita masuk naskah itu, kemudian diseleksi. Tapi ada juga yang 50-50 ya. Jadi misalnya Raja Wali Pers itu dia bisa naik cetak kalau 100 eksemplar gitu ya. Kemudian 200 kalau Raja Wali Pers itu. Kalau di Prenada itu 100. Nah, 100 kalau dia 100 buku mau cetak setelah tadi sudah diperbaiki itu ya. Itu 50-50, ada yang model kedua ya, 50-50. Jadi misalnya satu buku harganya 25.000. Nah, berarti kan kalau dia 100, 2.500.000 bagi 2 ya. Kita bayar 1.250.000. Iya, 1.250.000. Nanti hasil penjualannya yaitu tadi dibagi tetap masih 40% berapa gitu. Misalnya dijual bukunya 50 lah katakan gitu ya, 50.000. Nah, berarti kan kita dapat berapa tuh? 40% dari 50.000. Untung enggak kita? Kita 1.250.000, 40% dari 40%, 40 kali 50.000 sama dengan bagi 100. Dapat 20.000 ya. Nah, dapatnya 20.000 per eksemplar. 20.000. Modal kitanya 1.250.000 dibagi 1.250.000 dibagi 100. Nah, 12.500 ya. 12.500. Jadi 7.500 ya. 7.500. 7.500 dibagi kita 40%. 40% dikali 7.500 dibagi 100. Hitung-hitungnya ya. 40 kali 7.500 sama dengan dibagi 100. 3.000 satu ini ya. Jadi kita satu buku dapat 3.000 gitu kan. Nah, satu buku dapat 3.000 kali 1.000. Nah, 30.000 kali 30.000, 3.000 kali 100. Dapat 300.000 ya. Kalau dalam ini ya, kalau dia habis yang 1.000 itu ya. Ya, setiap tahu itu ininya ya, apa yang kalau kita pakai modal 50-50 ya. Nah, kalau kita ada satu lagi dia mandiri. Mandiri itu 100.000 berarti kita yang bayar 25 sejuta 2.500.000 itu ya. Kalau buku kita jual 50.000 berarti kan kita dapat 50%. Itu jadi tinggal pilih apa tuh salah satu aja ya. Ada mau royalti, mau 50-50, mau yang sendiri-sendiri ya, mandiri ya, sama saja sebenarnya. Tapi kalau kita bisa lolos di royalti, kita tidak mengeluarkan uang sedikit pun ya. Kita royalti setiap tahunnya ya. Nah, itu kalau ada sampai seperti kawan Bapak tuh ada di Raja Wali Pers misalnya 9 ya, 9 buku. Nah, itu berapa tuh penghasilan setahunnya ini ya, yang bisa, makanya kata yang pimpinan cabang Raja Wali di Padang itu Pak Mul nih, kalau kita menekuni ya sampai ratusan juta gitu kan, kita penghasilan kita ya tanpa tahu-tahu masuk di rekening kita gitu kan. Oke, itu ya, ini sebagai ini. Oke, yang terakhir ini masih ada nih ISSN ya, satu orang lagi ISSN, kemudian kita sudah ya. ISSN ini terkait dengan perizinan untuk jurnal. Oke, yang cowok lah ya, satu orang ya, satu orang lagi yang cowok. Siapa nih cowoknya? Dia Muhammad Siraj Fauzan, ada? Muhammad Siraj ada enggak?
Oke, kalau belum ada suaranya. Tri Widiarto ada? Tri Widiarto ada? Pada kemana yang cowok itu? Tri Widiarto. Salah ruang kalau ya. Enggak, yang cowoknya tidak. Oke. Udah ini aja deh. Yang cewek udah apa-apa. Habis cowoknya 2 orang itu ya. Nur Karima. Ada Nur Karima? Kita 5 menit lagi ya. Masih ada 10 menit lagi ya. Sampai 9 lewat 10 ya. 9 lewat 9. Ya, 10 menit lagi. Nur Karima ada? Nur bener, Nurnya ya. Nur Karima. Tidak ada. Eka tadi sudah ya? Sudah Pak Eka. Sudah ya. Oh ini Riko aja ya. Riko ada Riko? Riko mana? Ketiduran apa? Rifki Nopita Sapitri ada? Ada, Pak. Ada ya, masih ada. Oke, Rifki coba buka ISSN ya. ISSN International Standar Serial Number ya. Kalau tadi kan buku ya. Ini kalau mau menerbitkan jurnal ya. Coba screen share. Dari Google saja enggak apa-apa lah. ISSN. Apa kepanjangannya, kemudian kita akan masuk siapa yang membuat ISSN ini ya. Izinnya kemana gitu. Oke. Pengertiannya apa tuh ISSN? Itu ada tuh mulai dari situ aja. ISSN. Itu sudah ada kelihatan tuh di atas tuh di bawah. Internasional apa tuh? Bacakan aja. Di landscape dulu. All trap ya. Oke. Oke. Nah itu. Silakan bacakan itu. International Standard Serial Number atau ISSN adalah sebuah nomor unik yang digunakan untuk identifikasi publikasi berkala media cetak ataupun elektronik. Nomor identifikasi ini sejenis dengan ISBN yang diperuntukkan bagi buku. Oke, terus fungsinya? ISSN sendiri memiliki kepanjangan International Standard Serial Number atau nomor seri standar internasional. Definisinya sendiri adalah deretan angka atau nomor yang dibuat unik dan berfungsi sebagai identitas publikasi berkala, baik itu berupa media cetak ataupun media elektronik. Ya, terus pentingnya ya. Pentingnya sudah tadi ya? Belum ya? Silakan. Belum, Pak. ISSN memiliki manfaat yaitu memudahkan pelaksanaan administrasi dalam pemesanan sebuah majalah atau akan cukup dengan menyebutkan nomor ISSN-nya. Nomor ISSN ini akan memastikan pelanggan atau pembaca mengenai majalah yang sama atau hampir sama judul atau namanya. Oke. Sekarang bagaimana mendapatkan ISSN itu aja? Atas sedikit. Nah itu. Bagaimana mendapatkan atasnya? Back lagi. Oh ya, ini benar ya. Ini persyaratan ya. Oke, berarti kita masuk di laman LIPI ya, Lembaga Internasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan, apa tuh I-nya? Coba back sekali. Kita tadi lihat bagaimana cara mendapatkan back dulu menurut sekali. Back lagi sekali lagi. Nah, naik ke atas sedikit. Cara mendapatkan ISSN itu?
klik yang cara mendapat, bagaimana cara mendapat. Nah, ya. Oke, pendaftaran ISSN di PDE apa tuh? PDII LIPI. Ya, kalau tadi kan di Perpustakaan Nasional ya. Kalau yang untuk serial number itu di PDII LIPI. PDII LIPI ini apa nih panjangannya? Coba lihat dulu. Surat permohonan ya. Coba itu bacakan dulu ininya, syaratnya. Surat Yang permohonan. pertama, surat permohonan dari penanggung jawab terbitan berkala yang berkop surat ditandatangani dan berstempel basah. Yang kedua, kulit muka atau cover terbitan berkala yang akan dan atau telah diterbitkan. Yang ketiga, susunan redaksi. Yang keempat, daftar isi terbitan atau mencakup judul dan atau subjudul terbitan. Ya, biasanya kalau kita IS kan sekarang pakai e-jurnal ya, e-jurnal kita ada Tamadun, ada di kita ada Tanjak ya, ada Suluh, ada lain-lainnya di fakultas lain juga ada. Nah itu biasanya kalau kita mau izin, kita harus publish dulu dua periode ya, kan setengah tahun sekali tuh. Jadi Juni dengan Desember. Jadi 1 Januari sampai Juni ya, 1 Juni nanti satu kali terbit, misalnya ada 8 orang gitu kan. Nanti kalau sudah 1 tahun baru kita ajukan ke PDII LIPI ini, baru kita akan dapatkan nomornya ya, nomor ISSN-nya nanti ada di kita bisa gunakan itu ya untuk perizinannya itu kan. Nah, sekarang masuk ke PDII LIPI katanya. Coba kita masuk laman PDII LIPI ya. PDI ya itu boleh diklik yang itu juga ada apa tuh. Panjangannya apa sih PDII LIPI itu? Lembaga LIPI itu ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pusat Data Dokumen dan Ilmiah ya. PDII LIPI itu ya. Lembaga Ilmu Pengetahuan PDII LIPI apa kepanjangannya? Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. LIPI ya, LIPI-nya kan. Suaranya punya Rifki ya, kebesaran feedback enggak sudah ya. Kemudian LIPI-nya lembaga, kalau PDI-nya apa? PDI-nya. PDI-nya tuh Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah. Oh iya. PDD D-nya dua ya. PDI ya, PDDI LIPI. Oh ya betul ya. Pusat Data dan Dokumentasi ya. Ya, oke. Nah, dari sini kita akan izin mendapatkan itu ya, bisa daftar secara online ya. Nah, tapi dengan masukkan syarat-syaratnya saja kan. Terus ke bawah apa? Lihat. Login kalau punya login ya. Kalau belum persyaratan. Nah, coba registrasi kayak tadi. Registrasi kira-kira apa saja yang masuk? Email, mungkin bisa ya. Password. Login ya. Oh, login dulu juga ya. Terpakai kita harus registrasi dulu ya. Oke, enggak apa-apa, ini tidak usah lah ya karena mau login, kemudian kita juga belum sampai mau ke sana ya. Nanti satu saat kalau mau ini tinggal ini aja kan. Tinggal itu syarat-syaratnya ya. Persyaratan terbitan ya. Oke, ada yang nanti kita bisa baca. Oke, baik, terima kasih itu Rifki ya. Ya. Oke, dari dua ya, yang memang biasa kalau majalah sama ini mungkin ini juga ya, ada surat kabar juga pasti ada perizinannya seperti apa ya. Tapi yang jelas biasanya dua ya, buku dan jurnal ini yang penting ya. Karena jurnal ini nanti ada terindeks ya, terindeks di Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, dan 4, Sinta 5. Nah, itu kalau kita mau naik, kalau di dosen itu kan ada asisten ahli, lektor kepala, profesor ya, guru besar itu nanti harus punya jurnal yang luar negeri dari Scopus ya. Nah, kalau kita dari Sinta, itu bisa kita telusur ya. Kalau misalnya jurnal kita atau lembaga kita yang sudah punya, yang sudah terindeks di Sinta, misalnya kita lihat ini ya, Bapak contohkan jurnal Perpustakaan Ponorogo misalnya ya, atau UIN, nanti kita bisa nih. Ini yang Ponorogo ini misalnya
Sinta, jurnal, Pustaka Loka Ponorogo. Ini salah satu contoh ya. Di UGM biasanya yang sudah Sinta 2 ya, tapi ini di Ponorogo ini berapa Sintanya? Biasanya sudah ada kelihatan di atasnya itu sudah ada. Nah, di sini sudah ada nih ya. Berarti Pustaka Loka Jurnal Internasional dan Perpustakaan Sinta 3. Nah, gitu ya. Ada ininya ya, ada ringnya. Kalau yang luar negeri Scopus biasanya pakai Q ya, Q1, Q2, Q3 gitu kan. Nah, jadi itu biasanya penting untuk yang kalau orang mau naik pangkat ya. Ada satu lagi ya, kalau kita penerbitan itu, oke 2 menit lagi ya. Ada penerbitan itu kan itu hanya sebagai syarat. Oke, kalau tadi melalui royalti, melalui 50-50, melalui mandiri ya. Ada juga yang kan kita hanya mau naik pangkat gitu kan. Akhirnya kalau di UIN dulu ada 500.000 ya. 500.000 itu ISBN 100.000, layout 100.000, 200 ya. 300-nya buku ya. Bukunya tapi nanti kita cuma dikasih 5. Tapi bukunya sudah legal ya, sudah ada ISBN-nya, sudah apa ya. Jadi bisa untuk naik pangkat karena dosen kan wajib setiap satu semester harus ada satu karya gitu kan. Nah, ngisi di LBKD-nya. Nah, itu ada yang seperti itu ya. Jadi tinggal kita ini aja ya, banyak-banyakan tulisan nanti untuk produksi percetakannya atau penerbitannya bisa di mana saja. Oke, itu ya. Nah, sekarang satu orang deh, ada sekitar 3 menit ya. 2 menit tanya ke Bapak, silakan. Nah, kalaupun tidak bisa nanti kita jawab bersama-sama. Boleh, silakan siapa saja. Yang sudah tadi juga boleh. Eka, ada yang mau nanya nggak? Iya, Tanya. Pak. Tanya. Ya, gimana? Jadi Pak, pertanyaan Eka mengenai yang royalty tadi Pak. Royalti ya? Iya, royalty. Suaranya itu dah. Suaranya kecil dikit. Kedengaran kan Pak? Iya, tapi feedback. Nah, kecil dikit. 75%. Nah, bagaimana Pak? Halo? Ya. Masih ya? Masih gema? Nggak apa-apa, nanti begitu Bapak yang bicara di-mute aja nanti. Oke, silakan tanya dulu. Iya Pak. Jadi pertanyaan Eka Pak, kita kan dalam menulis suatu buku itu Pak ya, kita bagaimana sih Pak? Misalnya Eka mau menerbitkan satu buku karangan Eka, misal contoh ke Erlangga Pak. Nah, bagaimana kita ingin menerbitkan ke sana Pak, atau mengirim ke emailnya, atau kita langsung ke sana Pak? Ya. Baik ya. Kita cari dulu pertama cabangnya ya. Kayak Bapak kemarin Raja Wali Pers itu, Bapak cari cabangnya di Bukit ya, di dekat lembaga diklat Kemenak di Bukit. Nah, di belakang itu ada, berarti itu cabangnya yang di Palembang. Erlangga juga pasti ada. Erlangga itu kalau tidak salah di depan sebelum sudah rumah sakit Muhammadiyah, sudah rumah sakit Muhammadiyah malah ada tulis, udah rukonya besar, kelihatan Erlangga gitu kan. Itu pertama boleh nanya di sana. Nanti kan pasti ada pilihan itu ya, yang Bapak sampaikan itu ada yang royalti, ada yang 50-50, ada yang biaya sendiri. Tinggal kita pilih nanti yang mana. Nah, kedua biasanya tetap walaupun kita ke sana, proses mekanisme pengirimannya dari email ya, email atau laman websitenya. Kalau biasanya dari email langsung ya, dari redaksinya sudah ada nih. Kalau ada naskah dikirim ke sini, nanti tinggal kita pilih klasternya saja. Beda-beda setiap penerbit beda-beda ininya ya. Prenada juga ada. Jadi awal mungkin kalau kita mau nyari bagaimana caranya, dicari di Google aja dulu alamat, entah teleponnya, entah apa ya. Kita cari teleponnya. Kalau sekarang biasanya ada telepon dan WA-nya gitu kan. Nanti kita komunikasi dengan penerbitnya. Pak, ini
sistem penerbitannya gimana gitu kan. Kalau kita kan kalau tidak ada untuk ini cari saja yang pokoknya saya mau ikut yang seleksi aja Pak gitu kan. Masukkan di Erlangga. Kalau tidak lolos lagi balik lagi kan dibalikan naskah itu, masukkan lagi di misalnya penuntun ya, atau banyak kan masukkan lagi di Balai Pustaka Jogja gitu kan. Orangnya kadang di kita di sini. Nah itu kita komunikasinya dari website saja bisa ya. Kayak Bapak di Raja Wali kemarin itu sebenarnya tidak karena dia langsung dari pusat ya, produksinya di Jakarta gitu kan. Nah nanti kalau dia mau pengiriman, Bapak kemarin karena sudah nanya di cabangnya, Pak ini pengiriman ya boleh silakan Pak Mul ke rumah tidak apa-apa, tapi kalau Bapak minta di cabang saja, kalau cabang kan cepet ya, nanti kita tinggal ambil aja di cabang. Atau bisa kalau alamat kita ini juga bisa dikirim ke kita. Nah tinggal komunikasi gitu ya. Kemudian kalau masalah royalti tadi, itu tadi biasanya 40% kita, 30% di yang mengedarkannya, biasanya kalau misalnya di Gramedia, ya di toko buku Gramedia se-Indonesia, toko buku penuntun misalnya kan ya, toko buku apa di depan deretan Masjid Agung sebelah sini itu kan banyak toko-toko buku. Nah itu bagian pemasarannya. Jadi dia biasanya buku itu sudah dapat ini ya 30 kita yang 40%. Itu kalau sudah royalti ya. Nah, tapi kalau dia sendiri ya kita sendiri yang masarkan gitu kan. Banyak orang yang kita cetak kemudian kita pasarkan sendiri ya dari sosial media, dari apa ini kita ada buku novel atau masukkan di internet. Kalau sekarang malah kalau kita mau nyetak itu ada dua ya, ada buku cetaknya, kemudian kita elektroniknya. Nah, kita kalau yang elektroniknya, ini contohkan yang punya Bapak ya. Ini punya Bapak nih, dikit lagi ya kita ya. Oh sudah hampir habis ini ya. Gak apa, satu aja. Misalnya ini yang punya Bapak ya. Kita ini yang royalti ya, yang royalti di Gramedia. Tinggal sebutkan aja misalnya otomasi arsip di Gramedia ya, Gramedia Mulyadi lah gitu ya. Nah ini Gramedia ya. Ya bisa apa? Oke ini ya. Nah ini kan ini kalau kita mau ini yang digitalnya ya, jadi mereka ya ini ada itunya ya, ada apa dijual secara PDF-nya gitu ya. Tapi kalau kita ke tokonya juga tahu ini harganya 89 gitu ya. Ini kalau masih kita mau beli kan langsung dari sini. Bisa juga dengan ini, dengan langsung di apa. Nah yang seperti ini yang maksud Bapak tadi 40% dari sini ya kita ya. Kalau satu ada laku 40% dari situ gitu kan. Tinggal apa atau misalnya buku-buku lain ya yang ngeceknya bisa dibuat di ini atau misalnya kita di book ya, BOKORG misalnya. Apa Google Book ya. Google Book ya, Google Book nih sedikit lagi ya. Google Book. Nih ya, book Google ini ya. Nah, ini kan dari sini kan ada juga nih otomasi arsipnya. Arsip. Kalau di luar juga ada mungkin ini, nah seperti ini ya. Ini orang pemasarannya, ini mereka 40% dari sini ya, dari ini. Ini sebenarnya bisa di semua buku orang banyak yang ini ya istilahnya membuat ini. Oke, tadi sudah ini ya. Oh, sudah. Oh ya ini masih ini ya. Iya. Ya seperti itu ya. Jadi kita bisa pantau gitu kan. Kita bisa pantau apa? Ini screen share bukan ini? Bukan ya. Bukan ya. Oke. Nah, jadi artinya kita bisa pantau apa perkembangannya, kemudian kalau kita sudah masuk ya. Tapi kalau prosesnya tadi
tinggal ini saja, coba-coba ke mana gitu ya. Kan kita kan ini ya, usaha terus satu tidak diterima sudah. Jurnal juga seperti itu ya. Yang pertama mungkin coba menulis jurnal ya. Ada makalah-makalah itu masukkan jurnal. Di kata Bapak tadi Pustaka-Loka itu kan dapat itu 400, kalau tidak salah 500 ya kalau masuk di situ ya. Dapat royalti lah, kita dapat ini ya, dapat sekali cetak gitu kan. Nah, nanti fungsinya sekarang mungkin nulis saja, tapi kalau mau tes PNS nanti, kalau misalnya tes dosen ya, nah itu pengalaman Bapak juga kemarin nguji yang CPNS yang dosennya tahun 2020 kemarin, terakhir tuh ditanya pasti di berapa karya yang sudah dibuat, yang sudah dipublish gitu kan. Nah, kalau ada buku berapa, itu bisa disebutkan. Ini Pak, berarti kan ijazah sudah sama-sama ada, kemampuan bahasa Inggris sudah pada bisa semua. Misal kalau kemarin di Jogja seperti itu ya, ada 2 orang pilihan, cuman tinggal dari berapa puluh orang, berapa ratus malah ratusan orang, dari seleksi tinggal 2 orang. Nah 2 orang itu kan sudah sulit kita mau menentukan siapa nih yang jadi PNS-nya nanti, tinggal 2 orang kan. Nah, dia tinggal ini aja. Udah silakan 2 orang itu siapa yang paling banyak karyanya. Nah, itu fair ya. Nah, jadi jurnalnya berapa, bukunya berapa, udah selesai. Yang banyak nilai jurnal bukunya lulus jadi pegawai gitu kan. Karena yang lainnya sudah sama semua ya. Ijazah ada, kemampuan bahasa sudah mampu. Nah, jadi di situ juga kalau sekarang kalau andanya nanti mau ke dosen ya, Anda ditanya orang pasti karya. Nah, jadi itu sangat penting ya. Jadi ini mungkin silakan direspon lah ya, mulai menulis di koran, di mana ya kan, itu kan apa ya, menuangkan ide, cerita apapun ya, entah fiksi, entah non fiksi ya, tulisan-tulisan untuk pengetahuan atau juga cerita-cerita fiksi, silakan aja untuk lama-lama nanti proses ya, berproses. Kadang-kadang kita pertama pakai bayar dulu, terus nama kita sudah ada di sana, baru nanti ikut yang royaltinya juga bisa ya. Baik, itu mungkin ya apa tadi Eka ya. Oke, karena waktu sudah habis ya, Mbak pikir itu mungkin untuk hari ini. Ya Eka sudah ya? Mana suaranya? Mute tadi, masih mute ya? Mana suaranya? Tidak ada suaranya ya? Handphonenya di mute itu kan? Atau kecil volumenya itu? Kecil volume berarti kan? Ada? Ada suaranya? Halo? Tidak masuk ya suaranya ya? Ya oke. Ya coba Eka ini apa? Kalau ada tulisan dicoba-coba di ini ya, di apa yang lain juga ya. Coba-coba di terbitkan di mana saja ya, di penerbit, di jurnal, di mana, mulai belajar lah ya, karena itu banyak orang yang sukses dari penerbitan ini ya. Baik, itu saja mungkin ya untuk hari ini. Kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Ya udah ya, Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu saja mungkin ya untuk hari ini. Silakan kalau ingin live ya, kalau masih ada kelas lagi berikutnya. Ya, terima kasih ya.